It's Secret Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini, gue mau ceritain mengenai kisah seorang salah satu remaja paling terkenal di planet ini. Bintang pop iya, duta besar PBB iya. Dia itu sosok dengan citra sempurna. Namun, gara-gara tekanan yang dia alami di balik sorotan kamera, gara-gara satu malam aja, satu tindakan yang terekam kamera, itu bikin ancaman yang menghancurkan semua yang udah dia bangun. Ini adalah kisah mengenai Wang Yuan. Dari karirnya bersama TF Boys sampai skandal yang mengguncang karirnya, hingga transformasinya menjadi artis yang lebih original dari sebelumnya. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita mainkan. Wang Yuan lahir pada tanggal 8 November di tahun 2000 di kota Chongqing, sebuah kota berkabut dengan bukit-bukit yang menjulang dan juga aroma khas masakan pedas Chongqing. Masa kecilnya tuh sederhana guys. Dia tuh ya seperti kita-kita lah. Sekolah, main sama teman-teman, menikmati kebahagiaan masa kecil khas anak-anak seperti pada umumnya. Namun ada sesuatu yang agak berbeda. Wang Yuan ini punya ketertarikan yang luar biasa terhadap musik, yang nantinya akan menuntun dia kepada jalan kesuksesan yang luar biasa. Wang Yuan bergabung dengan TF Entertainment sebagai seorang trainee. Dia masuk ke dunia yang keras, latihan tari berjam-jam, pelajaran vokal yang tanpa henti, dan juga jadwal yang menuntut kedisiplinan tingkat tinggi. Di sanalah ia bertemu dengan Wang Chunkai dan juga Yi Xiangxianxi. Chemistry yang mereka alami ini seolah merupakan takdir yang menyiapkan mereka untuk sesuatu yang besar. Di Agustus tahun 2013, trio ini resmi debut sebagai TF Boys. Debutnya sebenarnya sederhana aja sih, mereka cuma melakukan video promosi di internet. Tapi impact-nya luar biasa. Mereka itu menciptakan sebuah ledakan di budaya pop di Tiongkok. Di usianya yang 12 tahun waktu itu, Wang Yuan udah jadi pusat perhatian nasional. Kalau kalian jadi pusat perhatian di China, itu yang lihat tuh ratusan juta orang. Jadi lagu-lagunya TF Boys ini memang nuansanya tuh ceria. Bercerita tentang mimpi, cinta pertama, dan juga semangat dalam belajar dan juga mengejar cita-cita. Jadi mereka tuh bukan cuman idola remaja, tapi bisa dibilang putra impian lah kalau istilahnya di Tiongkok sana. Lagu mereka yang judulnya Manual of Youth itu jadi anthemnya generasi muda di Tiongkok pada waktu itu. Mereka tampil di televisi, panggung penghargaan, dan bahkan gala tahun baru China di CCTV yang disaksikan ratusan juta orang. Fans mereka yang namanya Clovers itu terkenal loyal banget sama TF Boys. Bahkan mereka tuh bisa beli sendiri papan iklan untuk ulang tahun idola mereka dan juga ngebelanya sama TF Boys tuh mati-matian banget di dunia maya, alias ini netizen garis kerasnya TF Boys. Sejak saat itu bagi Wang Yuan hidup udah nggak lagi sama ya. Jadi setiap langkahnya tuh diawasin jutaan mata. Nah dari situlah ada tekanan besar, tapi juga mimpi yang sudah menjadi nyata. Di tahun 2016, Wang Yuan merilis sebuah single. Dan ini single solo pertamanya loh. Judulnya Because I Met You. Lagu ini dia tulis dan juga ciptakan sendiri. Keren ya guys ya. Nggak semua orang lo bisa bikin lagunya sendiri. Dan ternyata lagu ini tuh didedikasikan Wang Yuan untuk para fansnya. Kesuksesan ini membuktikan bahwa dia tuh bukan cuma seorang anggota boyband yang bisa dance dan juga lip sync mungkin, tapi dia memang seorang seniman dengan suara dan juga kemampuan menulis lagu yang unik. Citranya Wang Yuan pun dibangun secara rapi. Dia tuh memang punya karakter sebagai seorang siswa teladan, pemuda yang berbakat, teladan positif, dan bahkan kisah nilai sekolahnya yang bagus dan juga sikap disiplinnya itu menjadi bagian dari narasi publik. Jadi memang good image banget dan juga nice boys banget si Wang Yuan ini. Bahkan dedikasinya pada isu sosial sampai membuatnya diangkat menjadi seorang advokat khusus UNICEF di usianya yang baru 16 tahun. Luar biasa ya guys ya. Ini prestasi lu menurut gua.
Bahkan dia tuh pernah berdiri di podiumnya PBB. Dia berpidato dalam bahasa Inggris, menyerukan pendidikan setara untuk semua anak. Di tahun yang sama, bahkan majalah Time ini memasukkannya ke daftar 30 remaja paling berpengaruh di dunia. Dunia loh. Ini majalah bukan main-main nih, majalah Time. Nah, di akhir 2017, Wang Yuan bisa dibilang berada di puncak segalanya. Bakat, reputasi, dan juga kesempurnaan sebagai seorang selebriti. Memasuki tahun 2018, Wang Yuan mulai meninggalkan citranya yang berada di bubblegum pop. Musiknya mulai menjadi lebih dewasa. Liriknya mulai membicarakan kesepian, growing up, dan juga tekanan hidup sebagai seorang idola muda. Dari situ ia memutuskan kuliah ke Berklee College of Music di Boston, Amerika Serikat. Ini merupakan langkah yang berani, yang berarti meninggalkan puncak popularitasnya untuk belajar musik secara mendalam dan juga lebih serius. Para fansnya melihat ini sebagai bukti keseriusan Wang Yuan pada seni. Dan perannya di UNICEF pun juga naik. Dari sebagai seorang advokat menjadi seorang duta besar penuh. Wah, gila ya. Ini orang masih muda loh. Tapi udah punya sebakul prestasi, guys. Luar biasa. Di tengah hingar-bingar popularitasnya, ada satu malam yang bakal mengubah segalanya. Tepatnya di tanggal 21 Mei 2019. Di sebuah restoran Jepang mewah di Beijing. Ketika itu, Wang Yuan sedang menikmati momen santai bersama teman-temannya. Tiba-tiba, momen ini berubah menjadi sebuah badai besar yang harus dihadapi. Sebuah foto sempat diupload atau diunggah. Di foto itu terlihat Wang Yuan yang usianya pada waktu itu masih 18 tahun sedang memegang dan juga menghisap rokok. Reaksi publik ternyata di luar dugaan, guys. Gara-gara rokok ini menimbulkan masalah yang serius. Yang pertama, Wang Yuan itu melanggar hukum. Jadi di Beijing itu melarang sekali untuk merokok di ruang publik yang tertutup. Ini bertentangan banget dengan citranya Wang Yuan yang sehat dan juga teladan anak muda. Ini menghancurkan ilusi kesempurnaan yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Karena publik taunya Wang Yuan ini seorang anak baik-baik. Jadi dengan rokok ini ternyata impact-nya luar biasa. Bahkan sampai keluar atau beredar hashtag yang menyebutkan Wang Yuan smoking itu jadi trending nomor 1 di Weibo. Bahkan ini menimbulkan miliaran views. Media yang dulu memujinya, kini malah mengkritiknya habis-habisan. Kurang dari 24 jam sejak kejadian itu, Wang Yuan tuh langsung menulis permintaan maaf di Weibo. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Secara gentleman, ia mengakui kalau dia tuh bersalah, dia menyesali apa perbuatannya, dan juga dia siap menerima hukuman. Ia bahkan menghubungi otoritas kesehatan untuk melapor dan juga membayarkan denda. Namun meski langkahnya sudah cepat, sayangnya kerusakan sudah terlanjur terjadi. Ini menjadi titik balik dalam karir dan juga reputasinya di depan publik yang selama ini sangat baik menjadi tercoreng. Setelah skandal ini, Wang Yuan mundur dari sorotan kamera, bahkan kepergiannya ke Boston untuk kuliah juga tidak terlalu gimana ya, nggak terlalu menjadi perhatian. Sampai-sampai ini Wang Yuan ini sebenarnya mau pergi kuliah atau melarikan diri dari tekanan publik di China sih. Sampai muncul teori-teori seperti itu, guys. Jadi benar-benar mendiskreditkan seorang Wang Yuan banget deh. Akhirnya memang di Boston dia tinggal ya sebagai mahasiswa biasa lah. Di sana dia tetap belajar musik, menulis lagu, dan juga perlahan-lahan berusaha memulihkan diri dari luka publik yang udah terlanjur dalam banget. Karyanya pun mulai berubah. Dia mulai membuat karya-karya yang lebih puitis, personal, dan juga berani. Dari sana dia masih tetap merilis album yang judulnya Summer Wild. Terdengar memang seperti deklarasi untuk membebaskan diri lah. Di situ dia menulis bukan untuk menjaga citranya, tapi lebih untuk mengungkapkan isi hatinya. Ironisnya memang skandal yang hampir menghancurkannya ini justru malah bisa dibilang
set him free ya. Jadi dia lebih bebas. Kalau dia tuh memang seperti apa adanya tuh ya seperti itu. Dan dia nggak lagi terikat pada standar kesempurnaan yang memang sebenarnya mustahil ya. Orang itu mungkin nggak akan selalu menjadi baik-baik aja. Ada kalanya juga seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan juga nggak semua yang terlihat baik di kamera itu memang seperti itu. Semua orang punya sisi negatifnya. Dan publik pun mulai melihat Wang Yuan sebagai manusia yang apa adanya, yang jatuh, bangkit, dan juga dari sana dia berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan fansnya tuh tetap ada yang bertahan dan juga menghargainya bukan karena citranya dia yang dulu, tapi karena kejujuran dan juga memang Wang Yuan ini orang yang sangat berbakat. Dan dari sana Wang Yuan tuh juga mulai mengambil peran-peran acting yang lebih kompleks dan membuktikan kalau dirinya itu sebagai seorang seniman yang serba bisa. Bayangan skandal ini memang gak akan pernah hilang sepenuhnya ya. Tapi itulah bagian dari kisahnya Wang Yuan. Walaupun dia pernah sukses menjadi seorang selebriti, penyanyi, seorang remaja berbakat yang bisa sampai menjadi duta besar PBB dan juga UNICEF, sampai ke skandal dalam karirnya yang bikin semuanya itu hancur, tapi Wang Yuan ini tetap berusaha membangun kembali kepercayaan publik, dan ini menjadikan kalau Wang Yuan itu seorang yang tangguh. Ini Wang Yuan bukan lagi sekedar seorang idola remaja, dia adalah seorang musisi, aktor, dan juga manusia yang ditempa oleh berbagai kegagalan. Dan ini bikin ketenarannya jadi lebih kokoh, karena dibangun dari bakat yang memang natural dan juga perjalanan panjang dari puncak jatuh hingga bangkit kembali. Nah guys, kalau menurut gua, ini kita bisa banyak belajar dari seorang Wang Yuan ya. Dan ini ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Oke guys, it's a wrap untuk kisah cerita kali ini.